Roadmap untuk belajar Flutter di channel ini. Mungkin kalian yang baru awal akan kesulitan untuk memulai belajar Flutter itu dari mana, dilanjutkan ke mana, dan seterusnya. Karena kalau kalian cek ke channel ini, videonya sudah banyak, sudah 500 lebih. Dan kalau kalian cek ke playlistnya juga, lumayan banyak. Jadi di sini topik-topiknya itu mungkin kalian belum tahu topik mana dulu yang perlu kalian pelajari, dilanjutkan ke mana, dan ke mananya lagi. Oke, di sini saya udah buat untuk roadmap belajar Flutter di channel Flutter Deluxe. Kalian bisa mengunjungi website flutter-deluxe.page.dev. Ke bagian dokumentasi, kalian akan menemukan menu Flutter Roadmap. Nah, di sini dibuat daftar isi untuk belajar Flutter di channel Flutter Deluxe. Dan pertamanya, kalian bisa mengecek apa hasil yang bisa kalian dapatkan setelah belajar dari channel ini. Di sini saya sudah bikin playlist untuk hal-hal yang pernah saya pelajari dari Flutter dan menghasilkan sesuatu gitu. Nah, jadi kalian kalau sudah belajar dari channel ini, setidaknya kalian bisa mencoba untuk bikin aplikasi serupa yang saya buat gitu. Di sini untuk hasil misalkan aplikasi dalam bentuk UI-nya saja, di sini sudah ada banyak. Kemudian ada kompleks fitur dalam sebuah aplikasi dan ada versi untuk UI-nya. Selanjutnya, untuk memulai, kalian bisa di bagian Get Start. Dari mulai instalasi di sini kalian bisa cek, tonton videonya terkait inti dari Flutter. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu Dart atau bahasa programnya. Di sini dibagi 3 tipe. Yang pertama di sini dari playlist Dart programming. Di sini saya breakdown terkait topik-topik tertentu lebih spesifik. Kemudian ada Quick Dart versi lebih singkatnya dan ada Quick Dart Fundamental ini dalam satu video jadi dibundlekan gitu. Kalian bisa pilih dari salah satu, ambil yang dari sini untuk dartnya atau dari sini atau dari sini atau boleh ketiganya untuk mastering gitu. Untuk melatih di bahasa dartnya. Selanjutnya basic di Flutter. Nah, di sini saya udah bikin dalam bentuk ringkasannya juga gimana memulai Flutter. Nah, di sini dibikinkan dalam satu video untuk semua konten ini dalam waktu 2 jam kalian bisa pelajari dari sini. Selanjutnya, kalian bisa lebih spesifik terkait UI, bagaimana cara menangani widget. Jadi untuk menampilkan sebuah tampilan seperti ini, seperti itu, atau bagaimana, kalian bisa cek ke playlist widget yang ada yang sudah saya buat. Selanjutnya, kalian masuk ke bagian state management, bagaimana mengontrol, mengatur sebuah data agar selalu diupdate ke UI. Nah, kalian bisa saja menggunakan set state, jadi state bawaan dari Flutter, tapi tidak disarankan. Nah, kalian bisa gunakan 4 state management yang populer, dan di sini saya susunnya itu berdasarkan dari belajarnya itu atau implementasinya yang paling mudah ke paling yang kompleks gitu. Sebetulnya yang enggak semuanya di sini ada yang sulit, enggak. Misalnya dalam hal tertentu, semua state management yang saya cantumkan di sini sebetulnya mudah-mudah saja kalau kalian tahu konsep inti dari state manajemennya. Nah, hanya saja untuk yang awam mungkin yang paling mudah itu kalau saya amati dari mulai GetX. Kemudian kalau kalian udah paham ke GetX, cobalah lanjut ke Riverpod. Dari Riverpod, coba pelajari terkait provider dan selanjutnya ke bagian blog. Selanjutnya, kalian bisa pelajari tentang operasional CRUD, karena terkait sistem informasi tidak jauh terkait CRUD, yaitu modifikasi create, membuat data, read, membaca data atau mengambil sebuah data, kemudian update,
untuk merubah sebuah data dan delete untuk menghapus datanya. Nah, di sini saya bikin murni root-nya saja, tidak ada kayak interaksi ke database, hanya berupa collection. Jadi kalian memang difokuskan ke bagian operasi root-nya saja. Selanjutnya ke bagian mastering UI. Kalau kalian sudah pelajari terkait widget-widget di Flutter, kemudian basic penggunaan UI di Flutter, kalian bisa lanjut ke bagian mastering UI. Gimana cara implementasi agar UI itu yang dibuat oleh desainer dari desain, entah dari desain yang dibuat oleh Figma, maka desain yang dibuat oleh tool desain yang lainnya, bisa diimplementasikan ke Flutter. Di sini saya bikin dalam beberapa playlist. Yang pertama, fokus ke bagian fragment atau ke komponen UI. Jadi tidak full dalam sebuah halaman, hanya sebagian part-partnya saja. Kalian bisa cek sebelah sini. Kemudian ada contoh yang full dengan halamannya. Kalian bisa cek ke bagian sini. Dan untuk full kustomisasi di sini lebih khusus, di mana menerapkan custom bentuk UI di Flutter. Terus untuk menggunakan animasi basicnya dan lanjutannya kalian bisa cek ke bagian animasi di sini. Dan kalau kalian perlu data untuk divisualisasikan ke sebuah UI, kalian bisa pelajari terkait penggunaan grafik di Flutter. Kalian bisa cek ke playlist chart sebelah sini. Untuk kebutuhan notifikasi, kalian bisa cek sebelah sini. Nanti akan diarahkan ke resource dokumentasi Flutter Deluxe, yang mana di sini menggunakan dua package. Salah satu sebetulnya kalian bisa pilih antara local notifikasi atau awesome notifikasi dan digabungkan dengan Firebase Cloud Messaging. Untuk tipe full stack, jadi kalian bekerja sendiri atau sebagai freelancer, kalian bisa pelajari di sini untuk mengintegrasikan aplikasi Flutter dengan Firebase. Kemudian bisa juga kalian menggunakan custom backend menggunakan Dart. Jadi full stack-nya itu benar-benar dari Dart dan Flutter gitu. Kalau kalian misalkan yang masih menggunakan Flutter versi lama atau belum diupdate ke versi yang terbaru dan menemukan beberapa isu terkait update Flutter, kalian bisa cek ke sebelah sini. Selanjutnya untuk tips-tips dalam development Flutter, kalian bisa cek ke playlist sebelah sini. Dan kalau kalian perlu belajar yang langsung sesuai real project, real case, kalian bisa cek ke course yang saya buat di Udemy dan di BWA sebelah sini. Kalau untuk sekarang, saya lebih fokus ke BWA untuk course-course yang terbarunya. Kalian bisa cek ke sana. Dan kalian bisa cek juga hasil aplikasi yang dibuat dari course-nya itu ke playlist sebelah sini untuk demo aplikasinya. Dalam proses deployment Flutter, kalian bisa cek sebelah sini untuk step-stepnya apa yang harus kalian persiapkan. Mulai dari mengedit package name atau FID, membuat icon launcher, membuat splash screen. Kalau ada kebutuhan data-data yang sensitif seperti key dan lain sebagainya, kalian bisa menerapkan environment. Di sini saya udah bikin tutorialnya, termasuk juga untuk flavor. Flavor ini untuk kebutuhan bikin memisahkan environment Flutter terkait development yang masih dalam debug, kemudian yang sudah dalam production, dan yang sudah dirilis. Kemudian cara nge-build-nya kayak gimana? Di sini saya baru bikin untuk yang versi Android. Selanjutnya, kalau kalian ingin tetap stay up to date terkait Flutter, kalian bisa pantau terus terkait playlist dari Flutter tutorial di sebelah sini. Oke, seperti itu mungkin terkait roadmap dari Flutter untuk channel Flutter Deluxe. Sampai ketemu di next video.